Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wassalamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Hadirin dan hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Ila Nusa Indah 3 yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, maka kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau jarang namanya Bulughul Maram. Lalu di akhir Bulughul Maram beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, lalu beliau beri judul dengan Kitabul Jami', Kitabu Al-Jami'. Lalu ada beberapa bab di dalamnya, dan kita masuk ke bab terakhir yang di dalam Kitabul Jami' ini, yaitu bab tentang Az-Zuhud wal Wara'. Bab yang menjelaskan tentang zuhud dan wara'. Agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Zuhud ini apa dan wara' ini apa, sehingga lebih mudah kalau menggunakan bahasa aslinya. Kita tahu Bapak Ibu, bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya. Mufradatnya, wallahu alam, ada yang mengatakan 12 juta. Ya, Indonesia hanya 120.000 jumlah katanya. Bayangkan 120.000 harus menampung jutaan mufradat. Maka tidak semua bahasa Arab bisa ada padanannya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya contohnya kata berkah. Dalam bahasa Arab berkah ini bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat, bisa bermakna perbuatan, bisa berupa benda. Ya, ini masuk dalam keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Kalau terjemahkan enggak susah, akhirnya jadilah bahasa Indonesia. Semoga Allah memberkahimu. Ya, sama dengan zuhud dan wara'. Ya, sehingga alhamdulillah bahasa Indonesia cukup banyak menyerap ya bahasa Arab, yang memang bahasa ini bahasa yang sangat kaya akan makna-makna. Tapi zuhud ini secara bahasa artinya sedikit, Pak. Ya, atau menganggap sedikit. Ya, atau bisa juga maknanya meninggalkan. Ya, pokoknya maknanya sedikit, qalil gitu. Makanya ketika dalam surah Yusuf Allah Ta'ala menggambarkan perasaan orang-orang yang membeli Yusuf dengan harga yang murah, wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, mereka membeli Yusuf dengan harga yang zahid, sedikit, minaz zahidin. Nah, adapun wara', ya, wara', ya, ini kalimat yang sering juga kita dengar namun tidak terlalu populer dibanding dengan kata zuhud. Ya, artinya menahan diri ya dari sesuatu ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya wara'. Sikap wara' artinya meninggalkan atau meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat kelak nanti. Ya, apa itu? Ya, tentu yang haram, atau juga bisa yang syubhat. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini namanya wara', sikap menahan diri ya sebelum sesuatu itu jelas dalilnya, hukumnya, apakah dia halal atau haram. Sebelum jelas maka kita bersikap wara', karena ini akan membahayakan diri kita di hari kiamat kelak nanti. Nah, kalau kita bandingkan dengan zuhud ya, meninggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk di akhir kiamat kelak nanti. Ya, dan meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lebih bermanfaat, namanya zuhud. Ya, jadi istilahnya dia apa yang ada di tangannya
dia tidak anggap penting karena ada yang lebih penting yang dia anggap. Itu namanya zuhud. Makanya seringnya zuhud terhadap dunia. Dunia ini di mata orang yang mukmin sangat sedikit, sangat murah, sangat rendah. Ya. Lalu akhirat itu yang lebih mulia. Makanya zuhud artinya apa? Dunia mungkin dia di tangannya, tapi hatinya lebih condong kepada akhirat. Itu namanya zuhud. Ya, maka zuhud itu bisa jadi ada orang yang mungkin mobilnya atau rumahnya bagus, Pak, tapi dia hatinya zuhud. Dunia itu hanya di tangannya, dia tidak anggap penting. Yang lebih penting baginya adalah akhirat. Itu yang disebut dengan zuhud. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian zuhud, banyak orang mengatakan zuhud itu meninggalkan perkara-perkara dunia secara total. Ini tidak boleh, Pak. Saya nggak mau menikah, nggak boleh kaya. Itu tidak benar. Karena zuhud itu ibadah hati, kecondongan hati kepada akhirat, walaupun dunia ada di tangannya. Itu dia. Ya, istilahnya jemaah, ada orang ngasih kita sesuatu, ya, kita mau masuk ke istana, lalu ada yang menawarkan kita sesuatu, katakanlah mungkin permata, tapi kita katakan saya tidak butuh, saya lebih di tangan raja ada yang lebih baik daripada itu, maka saya tidak peduli. Ya, maka zuhud itu tidak seperti hidup kependetaan dalam agama lain, ya, rahib, ya, tidak mau bergaul, tidak mau menikah, kemudian kepala dibotakin, terus pakaiannya seperti pakai ihram begitu, ya, sehari-hari. Tidak, kita enggak. Botak dalam Islam ibadah hanya tertentu saja, Pak. Terus menerus botak dengan meyakini itu sebagai ibadah tidak boleh. Ya, pakai apa, baju kusut itu hanya pakai ihram saja, Pak. Setelah itu pakai biasa. Tidak boleh kita meninggalkan dunia secara mutlak, menikah tidak boleh. Itu bukan zuhud dalam pengertian Islam. Kalau tidak bekerja, hanya tinggal di masjid, tidak. Ya, tapi zuhud adalah hatinya lebih mementingkan akhirat, walaupun bisa jadi dunia ada di tangannya. Kenapa jemaah? Karena kita tahu bahwasanya bagi orang mukmin dunia ini sangat rendah, sangat hina. Makanya disebut dana, ad-dana, dani, dunia itu karena rendah. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak yang menyebutkan dunia hakikatnya apa, Pak? Wa'al-i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Dunia ini hanya dari main-main, kemudian setelah itu bersenda gurau. Ini perjalanan kehidupan manusia. Setelah itu berhias kalau sudah remaja, pemuda, lalu kemudian berbangga-bangga kalau sudah ada istrinya, anaknya. Kemudian kalau sudah 50 tahun memperbanyak anak dan harta. Itulah dunia. Kehidupannya sangat singkat sebentar. Mata'ul ghurur, kata Allah. Kesenangan yang menipu. Nah, ini semua membuat orang mukmin hatinya condong kepada akhirat. Makanya dulu Nabi SAW menolak permintaan istri-istrinya yang pengen tambahan nafkah. Ya, sebelumnya jamaah kaum muslimin miskin-miskin. Tatkala Nabi SAW menaklukkan Khaybar tahun ke-7, saya agak lupa tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Ya, maka didatangkan banyak rampasan perang. Kita tahu orang Yahudi banyak hartanya, Pak. Maka kaum muslimin membawa harta banyak, dibagi-bagi ke istri-istri mereka. Nah, istri Nabi wajar minta tambahan nafkah. Setelah Aisyah pernah mengatakan 2 bulan kami jarang, pernah 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang menyala di dapur kami. Kami hanya minum air putih dan kurma tiap hari. 2 bulan berturut-turut. Nah, tatkala harta banyak dan Nabi SAW punya hak, maka mereka wajar kalau meminta tambahan nafkah. Tapi Nabi menolak. Bahkan Nabi meninggalkan mereka selama 1 bulan. Tidur di suatu tempat di atas Masjid Nabawi, ada tempat yang tinggi, lalu beralaskan tikar yang sangat kasar. Lalu Aisyah kemudian Umar datang melihat Nabi SAW bekas tidurnya ada di lambungnya. Lalu Nabi Umar mengatakan, tidakkah engkau minta dunia ya Rasulullah? Persia dan Romawi orang kafir tapi yang dikasih dunia. Kata Nabi SAW, ala tarda lahumud dunya walana al-akhirah. Tidakkah engkau reda Umar dunia bagi mereka, akhirat buat kita? Ya. Dalam hadis yang lain, riwayat lain, Nabi mengatakan, mali walid dunia, aku tidak ada urusan dengan dunia. Dunia ini seperti orang yang sedang berjalan. Innama mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajarah thumma ra'a wa tarakaha. Itu perumpamaan dunia.
Ya Nabi SAW mengatakan, "Lau kanitid dunya ta'dilu ala ba'udati janahi ba'udah." Seandainya dunia ini berharga, lebih berharga daripada sayap nyamuk, masaka kafirun syurbatama, maka orang kafir tidak akan dikasih air minum. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu, maka orang kafir tidak akan dikasih air minum. Tapi kita lihat orang kafir bukan lagi minum, tapi dikasih, karena dunia ini tidak berharga. Bahkan Nabi mengatakan, ketika melihat ada kambing yang sudah bangkai lalu kemudian cacat telinganya, kata Nabi SAW, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada pemilik kambing terhadap kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat itu. Nah, karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah zuhud, ya. Setiap kita, ya, hendaknya memiliki sikap ini, ya. Yakni lebih condong kepada akhirat, kepada apa yang Allah Ta'ala siapkan di sisinya, bukan yang ada di depan mata kita. Itu disebut dengan, nah, tapi zuhud sekali lagi bukan dalam pengertian orang-orang yang mengatakan harus hidup miskin, tidak boleh bekerja, nggak boleh kaya. Zuhud bukan berarti miskin. Orang kaya bisa zuhud jika hatinya tidak tertambat dengan kekayaannya, dan bahkan ia menggunakannya untuk kebaikan. Bukan juga berarti malas bekerja, karena kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabat bekerja, berdagang, ya, bahkan memimpin negara, tapi sama sekali hati mereka tidak terpaut dunia. Nah, maka Allah turunkan ayat tuh kepada istri-istri Nabi SAW. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika, ya in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna thumma usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istrimu, kalau kamu dunia dan segala isinya saya kasih, tapi setelah itu saya ceraikan. Tapi jika kalian memilih Allah, akhirat, dan negeri akhirat, jika engkau memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, tuh ditawarkan kepada istri-istrinya. Apa yang Nabi ingin sampaikan kepada istrinya dengan menolak memberi nafkah tambahan agar istri mereka, istri Nabi SAW, maksud kami para ummahatul mukminin, tidak lebih condong kepada dunia, merasa nyaman dengan dunia sehingga lupa mempersiapkan akhirat. Itulah makna zuhud, jamaah. Ya, taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala katakan, ya, wa ma indakum fan, apa yang di sisimu akan lenyap. Nah, dalam surah An-Nahl, dan apa yang di sisi Allah baq, ya, akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia yang ada di tangan kita. Jamaah, hanya jaraknya adalah nafas. Kalau nafas diambil, hilang semua. Kata Nabi, kematian itu hadimil ladzat, yang menghancurkan kenikmatan. Ya, dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Jangan kita gadaikan demi kehidupan akhirat. Naam, jamaah. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu wara, ya. Kalau sikap wara tadi, berhati-hati terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita di akhirat. Sikap ini yang banyak hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Melakukan, lihat Nabi SAW pernah mendapati kurma di rumahnya, Pak. Ketika, ya, dia mau makannya, dia teringat, jangan-jangan ini kurma zakat atau kurma sedekah. Kita tahu Nabi SAW dilarang oleh Allah Azza memakan harta sedekah. Yang boleh adalah memakan hadiah. Lalu Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau bukan karena aku khawatir ini adalah kurma sedekah, maka aku akan memakannya. Bayangkan, kurma jatuh, Pak, itu syubhat. Keadaan kurma ini antara halal atau haram. Halal kalau dia hadiah, haram kalau dia sedekah. Tapi ada di rumah Nabi SAW. Kemungkinan besar sih bukan sedekah, tapi hadiah, karena harta sedekah biasanya dikasih ke Baitul Mal. Tapi Nabi tetap mengkhawatirkan. Ya, Nabi SAW ketika melihat cucunya memakan kurma, lalu Nabi SAW menyuruh keluarkan, bah, ayo, maksudnya lepeh gitu. Tidakkah engkau tahu, wahai anakku, kita keluarga yang tidak boleh memakan harta sedekah? Padahal belum jelas. Ini namanya wara, Pak, berhati-hati. Sikap kehati-hatian kita terhadap sesuatu yang belum jelas perkaranya, ini namanya wara. Ya, ada orang yang ngasih kita, Pak, hadiah. Kita tanya, ini hadiah untuk apa? Ya, biasalah, Pak. Ya. Dan ini jamaah, Masya Allah, Pak, ini praktek yang sudah biasa di negeri kita. Jangan jauh-jauh, Pak, di pesantren, Pak, pesantren kami. Kami pernah pasang apa begitu, menyebabkan ada
las-las begitu. Nah, ada salah satu ya staf pesantren dipanggil, dikasih uang 500.000. Apa ini Pak? Pak, uang terima kasih. Loh, jangan. Ya, karena Bapak yang panggil kami ke sini. Saya sudah digaji oleh pesantren, Pak. Itu padahal jumlah pesanannya cuma 5 jutaan, Pak. Itu kok dikasih 500.000? Ya. Saya tadi lihat video singkat, tapi ini mungkin hanya sekedar hiperbolik, Pak ya. Jadi ada proyek katanya. Ya. Lalu kemudian ditawarkan, ada 3 kontraktor datang. Pertama kontraktor Cina menawar 3 miliar. Ya, ditanya untuk apa ini? Ya, satu untuk ini, satu miliar untuk keuntungan, 2 miliar untuk macam-macam gitu. Lalu kontraktor Amerika 5 miliar. Ditanya kok bisa mahal? Bilang 3 miliar untuk proyek, 2 miliar untuk keuntungan. Kontraktor lokal 10 miliar, Pak. Ditanya kenapa? 4 miliar untuk kamu, pejabat, 3 miliar untuk saya, 7 miliar pokoknya kita bagi 4 miliar untuk kamu, 3 miliar untuk saya, 3 miliar untuk kontraktor Cina katanya. Coba lihat jemaah, yang kayak gini dianggap biasa. Nabi SAW marah ketika ada seorang petugas zakat yang dikasih hadiah oleh muzakki. Kata Nabi, kalau kau bukan petugas zakat, apa kau dikasih hadiah? Kalau kau duduk di rumahmu, kau bukan pejabat petugas yang saya tugaskan, apa orang mau ngasih hadiah? Allahu Akbar. Nah, ini harta, itulah zamannya jamaah. Nabi SAW mengatakan, saya di zamanu akan datang zaman orang manusia tidak la yubalin nas min aina akhadzal mal. Manusia tidak peduli dari mana hartanya, am min halalin am min haram, dari halal atau min haram. Orang nggak peduli, Pak. Pokoknya tadi seperti tadi, Pak. Untung staf pesantren kami tahu, Pak, pernah ngaji. Wah, ini nggak boleh, Pak. Ini riswah, kami sudah digaji, Pak. Kembalikan, Pak. Kalau Bapak mau ya kasih diskon saja ke pesantren. Subhanallah. Lalu saya dikasih lihat ini sudah ditransfer. Aduh. Nah, ini perusahaan kecil, Pak. Bagaimana yang ratusan juta, Pak? Bagaimana yang miliaran? Aduh, ngeri ini. Nah, ini namanya wara berhati-hati terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita di hari kiamat kelak nanti. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jadi kalau zuhud ya, meninggalkan sesuatu yang ada meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di akhirat, kira-kira itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini ada manfaatnya di akhirat, kalau nggak kita tinggalkan. Nah, kalau wara, meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat, itu pengertiannya kalau sikatnya begitu. Ya. Nah, orang yang zuhud, Pak, tidak pernah sombong dengan apa yang dia miliki. Kan ini hanya titipan. Ya. Tidak sedih juga apabila kehilangan. Itu Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa membuatmu dicintai Allah dan dicintai manusia? Apa itu? Kata Nabi, izhad bid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah mencintaimu. Dan zuhud dan putus asalah di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya, maksudnya apa, Pak? Putus asa, artinya jangan terlalu pengen apa yang ada di manusia, kita pengen apa yang harusnya kita inginkan. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau zuhud itu, Pak, setiap kita melakukan sesuatu atau mau beli sesuatu, tanya, Pak, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Ya, saya pernah umrah, Pak, mampir di Dubai. Saya jalan-jalan di mall, wah itu ngeri, Pak, mallnya mahal sekali ya, Pak. Ada seorang jamaah, Ustaz, saya mau beli tas harganya 26 juta. Wah, saya lihat tasnya kecil segini. Terus boleh nggak, Ustaz? Saya bilang, kira-kira bermanfaat nggak untuk akhiratmu? Ya, kalau ada manfaatnya kau pakai untuk pengajian atau sesuatu yang kau pakai cari nafkah, yang nafkah ini, ya, terus mau beli arloji harganya ratusan juta. Ya Allah. Ya kalau ada manfaatnya silahkan aja. Maksudnya manfaat mungkin dia lebih bisa apalah begitu. Intinya adalah kalau bermanfaat untuk akhirat, contoh HP, Pak. Kalau ngikuti hawa nafsu, Pak, ini setiap 6 bulan ada HP baru, ya nggak, Pak? Tiba-tiba HP kita udah ketinggalan zaman aja, Pak. Nggak sampai setengah tahun HP baru dibeli, udah ada yang baru, Pak.
Nah, kira-kira apa? Ada orang mungkin butuh HP yang cuma 20 juta. Kenapa? Dia pakai untuk bekerja, dia pakai untuk update ini, update itu. Boleh-boleh saja. Tapi dia tidak terikat dengan itu. Dia tidak menjadikannya itu sebagai segala-galanya. Melihat sedikit HP, beli lagi HP lagi, ini tidak boleh. Ya, apakah dengan membeli HP terbaru akan lebih bermanfaat untuk akhirat kita? Kalau jawabannya tidak, maka tidak perlu. Ini namanya zuhud, Pak. Jemaah, ya. Adapun wara' tadi ya, tarku ma qad yadurru fid daril akhirah, ya, meninggalkan sesuatu yang kemungkinan akan memberikan kemadaratan di hari kiamat kelak nanti. Baik jemaah, mari kita lihat jemaah hadis yang pertama. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, jadi dua-duanya sahabat Nabi, adik bapak dan anak. Yang ini yang Nu'man dulu pernah ditegur oleh Nabi SAW karena membagi hadiah kepada anaknya tidak semuanya. Nabi mengatakan, i'dil ala auladikum, berlaku adillah kepada anakmu, karena hanya memberi hadiah kepada salah satunya. Taib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'man bi isbi'ihi ila udhunayhi. Nabi SAW bersabda, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, sambil mengisyaratkan jari-jarinya kepada kedua telinganya. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas. Ya. Wa bainahuma, ya, afwan, mushtabihat, dan diantara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang sifatnya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu syubhat itu. Faman ittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi, ya, atau menghindari perkara-perkara syubhat atau perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'i haula hima yushiku ay yuqa, ya, atau ay yarta'a fi. Maka perumpamaan orang yang mendekatkan diri atau berdekat-dekatan dengan perkara syubhat, Nabi SAW sering menggunakan perumpamaan untuk mendekatkan sesuatu yang abstrak seolah-olah konkret, mendekatkan pemahaman. Itu namanya perumpamaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan, al-masulat, banyak sekali Pak, perumpamaan sesuatu yang abstrak. Lalu seperti Nabi SAW, Allah Ta'ala katakan iman itu seperti pohon. Oh, jadi kita punya, oh, iman itu berarti ada akarnya, ada cabangnya, ya, harus disiram, ya, itu perumpamaan yang sangat sama seperti sekarang. Nabi SAW mengatakan orang yang mendekati perkara syubhat seperti menggembalakan kambingnya di sekitar area hima atau area larangan milik raja. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja dulu punya area. Ya, kalau di kita Pak, presiden itu punya, setiap negara punya daerah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Nah, dulu raja punya lapangan atau punya area-area gembala yang tidak boleh seorang masuk pun. Kalau masuk pasti akan kena hukuman dari raja, kerajaan. Maka ala wa inna himallahi maharimuhu. Lalu kata Nabi, apa yang dimaksud dengan hima adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan, pagar larangan itulah haram, maharimullah. Nah, orang yang makan syubhat maka tidak akan terasa dia akan masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengakhiri hadis ini dengan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah, ini di sini Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis yang pertama dalam bab az-zuhd wal wara, tentang pentingnya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas Pak, apa itu halal, apa itu haram. Sesuatu yang halal Pak jelas dalam agama kita Pak. Karena itu jamaah, di antara perkara yang wajib kita ketahui adalah apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Ini wajib setiap muslim Pak. Ya, karena ya banyak ya saudara-saudara kita tidak tahu bahwasanya misalnya, mohon maaf, bunga pinjaman itu haram. Masih banyak saudara kita yang nggak tahu kalau itu haram.
banyak saudara kita Pak juga, ya, misalnya Nabi SAW melarang perlombaan yang selain ada 3 perlombaan yang dikasih hadiah. Ini sebentar lagi 17 Agustus Pak. Ya, ada lomba makan kerupuk dikasih hadiah. Yang boleh dikasih hadiah hanya 3 lomba saja Pak. Ya, lomba yang ada kaitannya dengan jihad, lomba memanah, lomba balap kuda, lomba balap onta, yang sifatnya itu. Selain itu ada yang mengkiaskan dengan lomba ibadah, misalnya lomba hafal Quran, karena ini jihad. Jihad ada 2, jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Tapi selain itu nggak boleh dikasih lomba, apalagi kalau menerima uang pendaftaran. Ya, lalu dari pendaftaran itu dikasih hadiah. Nah, ini nggak boleh. Nah, boleh Pak. Jadi tidak boleh. Nah, hadiahnya dari orang lain boleh, dari peserta tidak boleh. Ini banyak kaum muslimin tidak tahu perkara ini Pak. Judi, ya, judi slot dianggap boleh. Ya, ya, padahal jelas Pak, jelas ada yang mana yang dimaksud syubhat oleh Nabi SAW adalah syubhat yang bisa jadi sementara Pak. Jadi ada perkara yang makanya Nabi mengatakan tidak banyak orang yang mengetahui syubhatnya kecuali orang yang berilmu. Ya, ada perkara yang baru misalnya Pak, misalnya mohon maaf tentang apa itu yang online apa dulu ya, yang pembayaran banyak uang online misalnya sekarang. Dulu ya kita bingung ini halal atau haram. Sebagian orang mengatakan tidak tahu, tidak tahu jalannya, tapi para ulama tahu Pak. Ya, itu orang yang berilmu yang bisa mengambil istinbat hukum dengan baik, mereka tahu. Nabi mengatakan la ya'lamuhunna, tidak banyak orang yang mengetahui, ya, illa kecuali sedikit, kata Nabi SAW, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya ini perkara syubhat ini sebagian besar manusia tidak tahu, kecuali ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu untuk itu, ya. Dan yang haram juga jelas. Nabi mengatakan al halalu bayyinun. Ya, kalau yang halal jelas Pak, makan yang baik-baik, martabak, nasi goreng, ya, itu jelas Pak. Jual beli, sewa menyewa. Nah, kalau yang jelas-jelas dilarang, makan bangkai, ikan babi, ya, menikah dengan perempuan yang mahram, itu jelas Pak, ya. Ya, riba, judi, ya, mengadu domba, minum khamar. Ya, mohon maaf Pak, banyak juga laki-laki pakai emas. Ya, setelah kita tegur, ini kan keindahan, kenapa dilarang katanya? Waduh. Ya, pakai sutra, ini jelas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang perkaranya tidak jelas halal haramnya, ya, karena bisa jadi orang ini tidak tahu dalilnya. Ya, adapun ulama yang bisa mengetahui dalilnya bisa melalui dengan Al-Quran, As-Sunnah, atau juga menggunakan metode qiyas, ya, analogi. Jika tidak ada nas, ya, dan juga tidak ada ijma', maka dilakukan dengan ijtihad. Nah, dalam perkara ini jamaah lebih baik kita tinggalkan. Ya, perkara yang belum jelas keharamannya lebih baik kita tinggal. Ini namanya syubhat. Syubhatnya samar Pak. Memang ada sesuatu yang haram, namun timbul keraguan apakah dia halal, maka ini harus ditinggalkan. Misalnya ada sembelihan kambing Pak, lalu ternyata diantara penyembeli itu ada orang kafir Pak, mohon maaf, lalu dagingnya bercampur Pak. Tadi yang mana yang disembeli orang kafir, yang mana disembeli orang muslim, maka ini syubhat, tidak boleh, harus kita tinggalkan. Tidak boleh makan daging tersebut kecuali betul-betul kita tahu mana yang disembeli dagingnya oleh orang kafir dan mana orang muslim. Ya. Nah, kebalikannya, sesuatu yang tadinya halal namun muncul keraguan apakah dia jadi haram. Misalnya Bapak Ibu, seorang istri, ya, apakah ragu dicerai atau tidak? Ustaz, sekarang suami saya bilang, udah kamu pulang aja ke rumahmu. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Nah, itu cerai atau bukan Ustaz? Ya, maka kita katakan, ya, selama dia tidak ada niat dan tidak meniatkan cerai, ya, maka dia asalnya adalah istri.
keraguan itu tidak dianggap. Sama seperti wudhu Pak, kita dari rumah naik motor ke sini, kemudian mungkin mampir sebentar, tadi ada teman ngajak ngobrol, lalu sampai di sini Pak, lalu ragu, waduh, ini batal atau tidak Pak? Nah, selama ragu-ragu tidak akan mempengaruhi ke wudhu kita. Ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ada suatu kaidah fikih, keyakinan tidak boleh hilang karena adanya keraguan yang datang belakangan. Ya, ada juga yang diragukan halal haramnya, seperti tadi Nabi SAW mendapati kurma yang tidak jelas statusnya. Ya, ini halal atau haram, ini harta sedekah atau harta hadiah. Nah, jamaah. Taib, nah ini yang harus kita tinggalkan. Ya, termasuk masalah berinteraksi dengan orang yang hartanya bercampur aduk antara halal dan haram. Ini gimana nih Pak? Kita diundang orang yang mohon maaf Pak, kita jangan nyebut profesi ya, karena ini sensitif. Ada profesi yang memang kita tahu itu haram Pak. Ya, mohon maaf, kita jangan sebut Pak ya. Atau sebut aja ya salah satunya. Ya. Penyanyi lah ya, penyanyi ya. Ini penyanyi kan apalagi membuka aurat, joget-joget depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jelas penghasilan haram. Maka dulu di Arab tuh, saya lupa, ada seorang penyanyi terkenal katanya membangun masjid, tidak ada yang mau sholat, tidak masuk di dalamnya. Ya, tidak ada yang mau sholat di situ. Ya. Nah, penyanyi termasuk profesi yang diharamkan karena ya banyak sekali ya. Kata para ulama, nyanyian itu adalah duta besarnya syaitan ini. Khamar itu candunya jasmani, musik candunya jiwa, khamarnya jiwa katanya. Nah, jamaah, terus kita diundang makan di rumahnya, kita penuhi atau tidak Pak? Jelas-jelasnya. Atau yang masih bercampur Pak, dia juga penyanyi tapi dia punya toko warung lah. Nah, kalau bercampur seperti ini, kalau yang jelas-jelas tidak ada pun tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kalau cuma dari profesi itu aja Pak, tidak boleh kita mendatangkan, karena harta haram. Tapi kalau kita tidak tahu, ternyata dia juga punya harta yang lain, maka wallahu alam boleh. Kecuali kalau betul-betul dia jelaskan, Pak, ini harta yang Bapak makan, ini yang tadi ini ada yang misalnya pejabat ngasih tahu tadi ada pengusaha yang ngasih makanan ya ini Pak, itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia nggak ngasih tahu kita Pak, maka wallahu alam boleh kita makan. Sebagaimana Nabi SAW Pak menerima hadiah dari orang Yahudi. Orang Yahudi kita tahu Pak, dalam Quran banyak dicela. Ya akaluna lis-sukht. Kata Allah, mereka suka memakan harta yang haram. Di antara ada yang mengatakan itu riba, ada yang mengatakan riswah. Jadi orang Yahudi dari dulu sampai sekarang Pak suka riba, membungakan uang, dan juga riswah, suap. Nah, tapi Nabi SAW menerima hadiah karena sepanjang tidak jelas ya, sama dengan Pak bekerja di perusahaan yang perusahaan itu bercampur usahanya, ada yang halal ada yang haram Pak. Gimana nih Pak ya? Usaha perusahaan kita, dia produksi ini, ada juga produksi ini. Nah, kita tidak tahu gaji kita dari mana nih. Nah, selama kita tahu, tapi kalau selama misalnya ini untuk bulan ini gaji kita diambil dari produksi minuman keras, maka tidak boleh kita menerima. Ya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ya kawan, sesuatu yang tidak jelas maka disebut dengan syubhat, maka sikap meninggalkannya disebut dengan wara. Sikap meninggalkannya disebut dengan wara. Wallahu taala alam. Nabi SAW di sini menyebutkan Bapak Ibu bahwasanya meninggalkan yang syubhat adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan agama dan menyelamatkan agama dan kehormatan kita, Pak. Demikian yang terjadi pada zaman sekarang ini Bapak Ibu, terutama yang berkaitan dengan
apa ya, gratifikasi Pak. Ini yang banyak menganggap orang itu penghasilan halal. Ya, banyak menganggap itu penghasilan halal. Bahkan ada yang mengatakan Pak, gaji dari yang begini-begini lebih banyak daripada gaji pokok Pak. Nah ini perkara syubhat. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hadis terakhir beliau mengatakan pamau waqa'a bisyubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi gini, ada 10 perkara syubhat, mungkin 7 diantaranya haram, yang 2 halal. Maka kalau dia melakukan syubhat Pak, maka Nabi mengatakan dia akan terjatuh dalam perkara-perkara, salah satunya 10 yang dia lakukan, mungkin 7 diantaranya syubhat, mungkin diantaranya ini, maka Nabi mengatakan dia terjatuh dalam perkara yang haram. Ya, karena haram ini, syubhat ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, jamaah. Baik. Kemudian juga terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengaitkan dengan hati. Ada apa dengan hati Pak? Saya kira hadis ini sangat masyhur di kalangan kita ya. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, kalau dia baik, nah, Nabi mengatakan ala wahiyal qalb, itu adalah jantung ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya hati. Sebetulnya qalbu itu Pak maknanya jantung, tapi saya tidak tahu kenapa jadi hati Pak ya, ini jantung di sini, karena makanya sering seperti ini ya, ini jantung itu di sini. Nabi SAW mengatakan di sini at-taqwa. Nabi, hati, kalau organ hati di mana Pak? Di bawah ya. Tapi Nabi gini, itu jantung sebelah kiri. Ala wahiya al-qalb. Cuma terlanjur salah ya, udah saya ya dengan sepenuh hati ya, harusnya sepenuh jantung. Jantung itu pasti organ namanya jantung. Ya, kalau dia baik, baiklah. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahasanya baik buruknya seseorang tergantung baik buruknya hatinya Pak. Karena itu jamaah, amalan hati di dalam agama kita jauh lebih utama dibanding amalan jasmani. Ya, karena amalan hati ini mempengaruhi jasad kita. Khusyuk misalnya Pak, itu amalan hati. Kalau hati khusyuk, jasmani juga khusyuk ketika sholat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira ya, karena sudah azan. Gimana? Kita azan dulu ya. Kita azan dulu, kalau sudah azan ada yang mau bertanya, kita akan jawab. Mungkin azan dulu ya. Baik jemaah, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu sebelum kita, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kenapa muncul perkara syubhat? Syubhat tadi itu syubhat dari kata syabiha, ya ini menyerupai. Kenapa perkara ini satu sisi menyerupai yang halal, satu sisi menyerupai yang haram, sehingga disebut dengan mustabihat atau mutasyabihat. Sama dengan Al-Quran, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang satu sama lain menyerupai. Yang penghafal Quran kadang-kadang penting menguasai itu, sama dengan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa ada perkara syubhat ini? Ya, bisa jadi pertama tidak ada dalil yang tegas, ya, atau bisa jadi Bapak Ibu dalilnya ada tapi dipersisikan para ulama, ya. Atau kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang faktanya di lapangan tidak jelas. Misalnya ada suatu makanan kita tidak tahu proses pembuatannya, bagaimana cara mendapatkan bahannya halal atau haram. Ini sekarang banyak begitu Pak. Atau bisa jadi adanya teknologi baru yang menciptakan yang di zaman Nabi belum ada, ya, sehingga butuh orang yang berilmu yang bisa mengetahui secara dalil dan juga tahu tentang proses teknologi itu.
Ya, seperti dulu ada apa itu bayi tabung dan lain sebagainya. Ini contoh saja Pak. Dalam banyak hal, dan itu dalam masalah muamalah Pak. Muamalah seperti jual beli, ya, atau bisa jadi misalnya makanan yang tidak jelas sumbernya, daging yang dijual di restoran tanpa sertifikasi halal dan kita tidak tahu proses penyembelihannya seperti apa. Sekarang alhamdulillah ada sertifikasi halal di mana-mana Pak ya. Atau uang dari pekerjaan yang kita tidak tahu ya dari mana ini, ya. Atau orang yang ngasih hadiah kepada kita, apakah hadiah ini berkaitan dengan jabatan kita atau apa? Jangan jauh-jauh Pak. Di pesantren kami larang orang tua memberi hadiah langsung kepada guru. Biasa kalau setelah semesteran Pak, para guru biasanya ngasih hadiah kepada guru-guru. Sehingga Bapak Ibu di banyak kasus Pak, guru itu sering menganaktirikan anak yang lain yang tidak ngasih hadiah. Ini bahaya Pak. Ini kalau misalnya ada 20 murid, ada 5 anak yang tidak pernah ngasih hadiah, perasaan guru seperti kita manusia, wah kamu nggak pernah ngasih hadiah, nggak membedakan. Nah, ini hal-hal yang banyak kita. Nah, ini namanya syubhat Pak. Nah, bagaimana cara mengenai? Nabi SAW mengatakan tinggalkan ini perkara syubhat, itu lebih menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Kalau terlalu sering berdekatan, maka suatu ketika kita akan terjatuh dalam perkara yang haram. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi bagaimana muamalah kita dengan orang yang bercampur hartanya. Kalau mayoritas hartanya halal, maka boleh bermuamalah. Boleh makan pemberiannya, menerima hadiahnya, ya. Kalau mayoritas hartanya haram, tidak boleh kecuali dengan cara yang syar'i seperti jual beli. Ya. Seperti jual beli, Pak. Misalnya ada koruptor. Mohon maaf, jangan koruptor deh. Ya, koruptor deh ya. Ya, atau jangan koruptor apa? Pencuri lah ya. Kita tahu dia bisa mencuri, dia membeli barang di kita. Halal enggak? Ya, baginya dosanya, adapun transaksinya kalau sesuai dengan muamalah syariat, ya, maka halal bagi kita. Karena transaksinya halal, yaitu jual beli. Ya, transaksinya jual beli. Ya. Tapi kalau misalnya memberi makan, maka ini tidak boleh. Kalau tidak diketahui mayoritasnya, maka asalnya boleh bermuamalah sampai ada qarina atau bukti yang kuat bahwasanya itu haram. Karena ada kaidah mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha, ya, asal hukum sesuatu itu mubah sampai jelas keharamannya. Namun jamaah secara umum ini kita disunahkan atau dianjurkan agama kita untuk menghindari perkara syubhat yang kita harus akui jamaah banyak merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Maka pesan dari Nabi SAW, jauhilah, karena ini akan menyelamatkan agama. Ini namanya wara' Pak, sesuatu yang akan mencelakakan, membahayakan kita di akhirat kelak nanti. Ya, itu yang namanya wara'. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Tadi masalah yang sama tadi Ustaz ngambil pembesaran perusahaan kita menghasilkan yang haram, campur dengan haram. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya perusahaan kita tuh mendukung LGBT misalnya. Terus misalnya sekarang lagi marak kita memboikot dari Israel. Nah, perusahaan kita termasuk pendukung Israel itu. Boleh enggak? Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh kita tolong menolong dalam kejahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau ada suatu perusahaan jamaah jelas-jelas mendukung yang haram, apalagi mendukung musuh Islam, berarti mendukung Israel, maka tidak boleh bermuamalah, karena kita mendukung keburukan, berarti mendukung kezaliman. Ya. Nah, namun masalah boikot ini jamaah, ini perkara yang agak perlu rincian, yang apalagi kalau perkara-perkara boikot itu perkara yang sangat urgen misalnya. Namun kita dapati Bapak Ibu, kalau kita lihat yang di boikot ini masih banyak alternatif Pak. Karena ini kan maslahat Pak. Kalau kita boikot sementara itu dibutuhkan oleh khalayak, gimana caranya? Ya, misalnya mohon maaf, misalnya boikot bensin misalnya, dan hanya ada satu perusahaan bensin, perusahaan minyak ya. Kalau kita nggak beli bensin Pak,
kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu perusahaan bensin termasuk yang mendukung Israel misalnya. Nah gimana jadi? Nah ini dibutuhkan masalah. Karena itu biasanya harus ada dukungan dari penguasa atau ulil amri. Namun kalau kita perhatikan Bapak Ibu, yang diboikot ini hal-hal yang sifatnya bukan primer ya Pak ya. Seperti misalnya makanan siap saji, banyak siap saji Pak. Kalau Anda tidak beli itu tidak kelaparan, masih banyak tuh. Mie sampo masih banyak Pak. Ya. Allahu a'lam. Ya. Apalagi Bapak Ibu perusahaan yang jelas-jelas memproduksi barang haram. Saya pernah menasihati seorang pengusaha, dia memproduksi dan itu kaya raya Pak, kayu yang dipakai altar penyembahan orang Jepang. Itu mahal sekali Pak. Jadi dia kayu di Sulawesi dia bikin lalu dikirim ke Jepang. Untuk apa ini Pak? Dipakai orang Jepang untuk menyembah berhala atau apalah gitu, altar katanya. Saya bilang nggak boleh mendukung orang itu. Ini perusahaan kayak gini nggak boleh kita bekerja. Misalnya, mohon maaf, perusahaan rokok yang jelas-jelas haram, lalu kita bekerja di situ, jelas nggak boleh. Harta kita haram. Ini penghasilan yang haram. Atau perusahaan minuman keras, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya beberapa kali ceramah di stasiun TV Pak, tapi bukan disiarkan di masjidnya. Saya sudah sampaikan ya, antum semua kalau bekerja di acara yang sifatnya misalnya gibah, ya ada acara apa namanya itu, kalau di TV itu yang gibahin orang, artis-artis. Nah ada Ustaz, saya kameramen, tapi ya itu kameramen infotainment. Saya bilang kamu berdosa karena itu gibah dilarang oleh agama kita. Waduh, hanya berita yang tidak ada dosanya. Nah jemaah, jadi jawabannya adalah tidak boleh selama itu bukan tidak mempengaruhi hajat manusia. Ya. Maka kalau perlu ya yang diboikot yang jelas-jelas loh ya. Mereka mengatakan kami mendukung Israel atau mendukung LGBT, makanya jangan bermuamalah dengan mereka. Dan ini yang bisa dilakukan kaum muslimin hari ini Pak. Senjata kita nggak kuat. Tidak ada negara Islam yang kuat yang langsung ngirim pasukan ke Israel. Tidak ada yang kuat Pak. Karena Israel ini di belakangnya negara-negara kuat semua, yang punya bom nuklir lagi. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah boikot ekonomi, ya, kekuatan ekonomi. Dan ini yang juga sekarang dilakukan oleh beberapa negara yang kaya Pak, seperti Qatar, seperti Emirat, seperti Saudi, yang bisa membuat Amerika bisa duduk ya dengan kekuatan ekonomi Pak. Ya, kalau enggak bagaimana mau tunduk? Enggak punya. 3 negara yang saya sebutin tidak punya kekuatan pasukan Pak, tapi dia punya pulus yang banyak. Kalau enggak saya enggak kirim uang, saya enggak beli sama kamu. Coba nih. Bisa saja. Nah, bisa juga Pak kekuatan ekonomi ya, kalau kaum muslimin sepakat kompak tidak bermuamalah dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung LGBT, apalagi Pak mendukung Israel, apalagi Pak mendukung, mohon maaf, rokok, mendukung hal-hal yang bisa merusak generasi muda Pak. Ya, itu kita tinggalkan. Lama-lama mereka bangkrut Pak. Kalau bangkrut maka justru kita menolong orang-orang yang ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang masya Allah sekarang banyak ya perusahaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang bikin warung-warung nasi yang masya Allah ya bagus-bagus, enak-enak. Itu aja kita ini. Barakallahu fikum, kita selesai sampai sini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.